Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa sama-sama hadir dalam kajian parenting untuk melanjutkan kembali bahasan kita dari kitab Tanbihun Naimil Khumr ala Mawasimil Umr karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Nah, kita lihat sama-sama dalam materi yang ada di hadapan kita ini. Di sini Imam Ibnul Jauzi mengulas atau menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk pembinaan kita kepada anak di usia ketika mereka masih di usia belia atau usia emas, ketika mereka bisa ditanamkan nilai-nilai kebaikan, apalagi kalau mereka punya potensi. Kita lihat di sini, Imam Ibnu Jauzi mengatakan, waqad yurzaqus saghiru as-sabiyyu dhihnan min sigharihi. Kadang-kadang ada seorang anak kecil, bisa jadi mungkin balita, Allah berikan kecerdasan sejak di usia dininya. Fayatakhayyaru li nafsihi. Lalu dia memilih untuk dirinya. Kama qala Allah Ta'ala, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl. Dan sungguh kami telah karuniakan kepada Ibrahim rusydahu. Ya, rusydahu artinya Allah berikan kepada Nabi Ibrahim kecerdasan, kematangan yang Allah berikan sejak sebelumnya. Nah, maksudnya apa? Sejak usia belia. Jadi bukan hanya pada saat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menginjak remaja atau dewasa. Tapi kecerdasan itu ada sejak beliau masih di usia anak-anak. Fadzukira fit tafsir. Lalu Imam Ibnul Jauzi mengatakan, disebutkan dalam kitab tafsir, annahu kana ibna salasi sinin. Bahwa beliau waktu itu berusia 3 tahun. Kemudian faqala lil kaukabi wal qamari wasyamsi ma qala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bintang, bulan, matahari, yang dialognya terdapat dalam surat Al-An'am, diabadikan bagaimana Allah SWT menceritakan ketika melihat bintang, lalu mengatakan, ini Robku, hadza Robbi. Lalu melihat bulan, mengatakan hal yang sama. Lalu melihat matahari, mengatakan yang sama, bahkan ini mengatakan ini lebih besar. Tapi ternyata semua benda-benda tadi datang dan kemudian hilang. Atau muncul dan tenggelam. Sampai akhirnya, ila an qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dengan secara lurus, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. Jadi, itu dilakukan pada usia 3 tahun tentu sangat istimewa. Cerdasan luar biasa.
mengenal Allah SWT, dan kemudian berdialog dengan bahasa dialog seperti layaknya orang dewasa. Padahal ini masih anak-anak. Kata Imam Ibnul Jauzi baru usia 3 tahun. Kalau kita melihat dialog seperti ini, di zaman sekarang tentu tidak mungkin pada anak usia 3 tahun. Tapi ini menunjukkan kecerdasan yang Allah berikan. Selanjutnya, فَإِذَا عَبَرَ الصَّبِيُّ الْخَمْسَ سِنِينَ, kalau anak sudah menginjak usia 5 tahun, bana fahmuhu wa nasyatuhu fil khair. Semakin jelas, semakin nampak pemahaman dan kesungguhannya dalam kebaikan. Wa hasuna ikhtiyaruhu li nafsihi. Dan sudah semakin baik kemampuannya untuk memilih untuk dirinya. Untuk dirinya sendiri, dia sudah bisa memilih. Wasolafa nafsahu anid danaya au aksadzalik. Dan juga punya kemampuan untuk mengendalikan dirinya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang nista, yang tercela. Memilih yang baik untuk dirinya. Maka ini yang harus dibangun. Marra Umar bin Khattab radhiyallahu an ala sibyanin wa hum yal'abun. Umar bin Khattab suatu ketika lewat di depan anak-anak. Dan waktu itu mereka sedang bermain. Umar yang lewat. Kita semua tahu bagaimana kewibawaan Umar. Fatafarraqu min haibatihi. Lalu anak-anak itu berlarian. Anak-anak tersebut pergi karena melihat kewibawaannya Umar bin Khattab. Falam yabrah Ibnu Zubair. Tapi beda dengan Ibnu Zubair. Meskipun anak-anak, dia tidak beranjak. Tidak beranjak. Faqala lahu ma laka lam tabrah. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak beranjak? Tidak pergi yang lain, berlarian, menyingkir, menjauh. Tapi Ibnu Zubair tidak. Nah, kemudian faqala ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin. Mat tariqu dayyiqah fa uwassi'aha lak. Kata Ibnu Zubair, jalan ini bukan jalan yang sempit sehingga saya harus memberikan jalan kepada Anda. Jalannya luas. Anda lewat situ aja. Artinya saya nggak harus lalu bergeser, saya harus menepi untuk memberikan jalan kepada Anda. Jalannya luas. Kemudian wala li dzambun fa akhafak. Dan saya juga tidak punya dosa. Saya tidak punya kesalahan kepada Anda sehingga saya takut kepada Anda. Kalau orang berbuat salah kepada seseorang, wajar kalau takut. Wajar kalau takut. Tapi ini enggak. Nah, ini menunjukkan ada rusd, ada kecerdasan, ada Ibnu Zubair. Dia nggak perlu takut. Untuk apa takut? Jalannya luas, bisa lewat di sebelah sana, sehingga tidak harus menyingkir. Karena memang jalannya aslinya luas, tidak masalah. Kemudian pada kisah yang lain, waqala ar-rasyidu liwaladi wazirihi. Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepada putra dari menterinya, wa huwa fi darihim, dan beliau sedang berada di rumah mereka. Lalu tanya, ayyuma ahsan? Mana yang lebih baik? Daruna au darukum? Rumah kami atau rumah kalian? Lihat,
Pertanyaannya, pertanyaan kepada seorang anak. Tapi kita lihat jawaban cerdas dari sana. Faqala daruna, rumah kami. Padahal rumah khalifah ya lebih bagus lah. Masa ini rumahnya lebih bagus dari rumah khalifah. Tapi ternyata jawabannya luar biasa. Daruna, rumah kami. Kalau lalu ditanya, walimah, kenapa? Qala li annaka fiha. Karena Anda berada di rumah kami. Jawaban cerdas. Jadi yang membuat rumah kami ini istimewa, bagus, adalah karena keberadaan Anda. Jadi bukan karena bentuk fisik rumahnya yang bagus, mewah, megah, tapi ini berkaitan dengan keberadaan siapa di rumah tersebut. Ada siapa di rumah tersebut. Karena bisa jadi ada rumah yang biasa, tapi orang yang mengisinya luar biasa. Ini orang yang, ya, atau seorang anak yang punya kemampuan yang luar biasa. Kalau rumah itu diukur hanya cuma dengan semennya, catnya, temboknya, ini tentu tidak bisa. Ya, tidak bisa diukur hanya cuma sampai di situ. Ya, kalau itu ukurannya seperti itu. Ya, kalau ukurannya hanya cuma cat. Sementara yang mengisi misalnya orang-orang yang bejat, orang-orang yang rusak. Maka ini menunjukkan kecerdasan. Dan sekaligus juga ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak sesuatu yang tidak hanya sekedar kasat mata. Tidak hanya sekedar yang terlihat di depan mata. Selanjutnya, kita lihat pada halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya kita lihat wa yatabayyanu fahmus sobi. Dan nampak jelas pemahaman sang anak wa uluwu himmatihi, dan tingginya himmahnya, semangatnya, tekadnya, wa qisaruha, dan pendeknya himmahnya, semangat dan tekadnya, bikhtiyaratihi li nafsihi, dengan pilihan-pilihan yang dia lakukan untuk dirinya. Jadi ini termasuk salah satu cara orang tua untuk mengukur atau melihat anak. Salah satu caranya adalah dengan apa yang dilihat oleh anak. Bisa kita lihat apa yang dipilih oleh anak. Kalau seorang anak punya tekad yang tinggi, punya kemauan yang mulia, maka pilihan-pilihannya berbeda dengan seorang anak yang hina. Pilihan-pilihannya hanya untuk sesuatu yang hina atau sesuatu yang remeh. Misalnya, yang dilihat, yang diukur hanya yang berhubungan dengan perut misalnya. Jadi baik tidak baiknya itu hanya diukur dengan perut, atau diukur dengan enak nggak enaknya. Atau misalnya ukurannya itu hanya yang kasat mata, hanya dilihat yang bagus terlihat di depan mata. Sementara ada hal-hal yang tidak terlihat bagus di depan mata, tapi itu penting. Ya, himmah aliyah, tekad yang tinggi ini, kemauan keras, perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Dan itu bisa diajarkan dari mulai hal-hal yang sederhana. Caranya bisa dengan ngobrol-ngobrol. Pada saat makan, dikenalkan dengan makanan-makanan bergizi. Jangan dibiarkan anak hanya sekedar makan sesuatu yang dirasa enak, tampilannya, kemasannya bagus, meskipun gizinya rendah.
Coba lihat makanan-makanan kemasan pada anak-anak. Nah, tentu wajar kalau merasa khawatir dengan anak-anak sekarang. Ketika makanan yang nampak, yang disukai adalah makanan-makanan yang nilai gizinya rendah. Tapi kalau kemasannya bagusnya luar biasa. Kemasannya bagusnya luar biasa, tapi gizinya rendah. Mau bicara tentang proteinnya, karbohidrat, zat besi, atau yang lainnya. Kalau zat pengawet, zat pewarnanya banyak. Nah, apa itu yang kita cari? Apa itu yang kita kenalkan pada anak-anak? Anak harus dikenalkan. Harus dikenalkan kepada anak-anak kita sesuatu yang bernilai. Anak harus dikenalkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Apa yang berguna? Apa yang bernilai? Agar jangan sampai pilihan-pilihannya adalah pilihan-pilihan yang hina atau rendah. Termasuk kesedihan-kesedihannya. Kesedihan-kesedihannya jangan sampai untuk hal-hal yang sepele. Coba lihat anak-anak sekarang. Ada yang sedih gara-gara cuma diberi jempol yang menunjukkan ke bawah. Sudah merasa panik, sudah merasa takut, cemas dengan bulian teman-temannya karena memberi jempol ke bawah. Karena memberi jempol ke bawah. Padahal itu sama sekali tidak menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah SWT. Sekarang bayangkan kalau kita bikin konten video misalnya, penontonnya sedikit, sudah sedikit yang ngasih jempol ke bawah banyak. Artinya memberikan penilaian negatif terhadap video yang kita buat. Tapi isinya bermanfaat, isinya bagus. Sementara di waktu yang sama, ada video-video yang dibuat kualitasnya rendah sekali. Manfaatnya sedikit sekali. Gunanya, maslahatnya rendah sekali. Tapi banyak yang nonton, banyak yang ngasih jempol, banyak yang memberikan apresiasi. Apakah itu menjadi ukuran baiknya atau tidak baiknya sebuah tayangan? Bagi kita, yang baik adalah apa yang dianggap baik, dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi ukurannya bukan ukuran apakah paling bagus di sisi manusia. Karena harus dikenalkan itu. Kalau orientasinya sudah berubah ke arah gaya hidup, nah ini yang kita harus khawatir pada anak-anak kita. Kalau ikhtiarat linafsihnya, pilihan-pilihan untuk dirinya, ingin menggunakan barang-barang mewah, baju bermerek, sepatu bermerek, jaket bermerek, dan tidak bisa menerima pemberian orang tua kalau barang-barangnya biasa-biasa saja, maka kita perlu khawatir. Karena himmahnya, tekadnya, semangatnya bukan lagi berorientasi kepada yang sifatnya ukhrawi atau sesuatu yang mulia. Tapi hanya sekadar ingin mendapatkan pengakuan, pujian dari manusia. Yang berumur hanya cuma sebentar. Sebentar sekali. Hanya sebentar. Jadi kalau kita dipuji orang, berapa lama sih kita dipuji orang? Apa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau cuma sebentar, setelah itu selesai sudah. Dan orang lihatnya ke yang lain, memuji yang lain, kita capek.
Tentu kita akan letih sekali kalau orientasi hidup kita ini hanya untuk mengejar pujian orang. Agar orang memberikan pujian pada kita, sementara ada yang jauh lebih perlu untuk dikejar, tidak kita kejar. Nah, ini bagi orang tua perlu dipahami. Maka orang tua harus mengenali anaknya ini, semangatnya, himmahnya, kemauannya, tekadnya itu orientasinya kemana. Pilihan-pilihan untuk dirinya itu seperti apa. Apakah orientasi yang sangat duniawi, bahkan itu mengisi semua alam berpikirnya, atau sebaliknya. Maka kita akan sangat bahagia sekali ketika anak sudah mulai bisa memilah. Dan orientasinya sudah berorientasi pada sesuatu yang lebih mulia. Sudah mulai bisa mengerti kondisi orang tuanya. Misalnya, mau jajan nggak? Nggak usah, biar ditabung aja. Siapa tahu nanti dengan ditabung bisa berangkat umroh. Wah, Masya Allah. Kita ketika mendengar kalimat itu, meskipun kita melihat, jauh sekali nih nabungnya cuma 500.000 rupiah, 2.000 rupiah. Iya, tapi yang kita hargai adalah ulul himmahnya, tekadnya. Dan masalah nanti tercapainya setelah sekian tahun, nggak ada masalah. Kita tahu beberapa tahun silam, ada peristiwa yang sangat luar biasa ketika ada yang berangkat haji. Tentu ini sudah lebih dari 10 tahun, saya lupa mungkin 15 atau 20 tahun silam. Ada yang berangkat haji dengan cara mengumpulkan uang dari recehan. Dari uang-uang yang dikumpulkan, yang mungkin cuma nilainya 500.000, 2.000, 5.000. Ada yang bisa sampai 10.000, kemudian kumpulkan lagi. Pokoknya semuanya dikumpulkan dari pecahan-pecahan yang ada, dan alhamdulillah sampai akhirnya bisa berangkat haji. Itu yang kita lihat, yang kita apresiasi adalah himmahnya. Bukan orang kaya ini. Kalau orang kaya gampang itu, mengumpulkannya, nabungnya bukan 500 rupiah, bisa 500.000, bahkan bisa lebih dari itu. 500 rupiah, 1.000 rupiah, iya kecil, tapi apa? Himmahnya, tekadnya itu yang kuat, tekadnya yang besar. Dan 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500 lagi sampai akhirnya bisa berangkat haji. Nah, itu istimewa. Nah, kita akan menghargai sangat luar biasa. Kita akan bahagianya luar biasa ketika anak punya himmah seperti itu. Berpikirnya Pak, untuk umroh, untuk haji, untuk tolabul ilmi, untuk beli buku. Bahkan kalau kita mendengar kalimat-kalimat seperti itu, karena itu kalimat langka yang ada di zaman kita sekarang, bisa jadi mungkin kita akan meneteskan air mata, karena itu terlontar dari anak-anak kita. Dan bangganya luar biasa ketika anak-anak seperti ini. Nah, ini bagian dari atau bentuk dari bagaimana kita melihat pemahaman anak. Ulu dan qisr, artinya tinggi dan rendahnya himmah seorang anak. Kita bisa lihat dari pilihan-pilihannya. Kita lihat lanjutannya. Fa inna sibyana tajtami'u lil'aib. Anak-anak kumpul untuk main. Ini biasa seperti kalau kita juga lihat anak-anak sekarang. Fayaqul alil al-himmah. Orang yang himmahnya tinggi, tekad dan kemauannya tinggi, dia akan mengatakan man yakunu mai. Siapa yang akan bersama saya? Tapi sebaliknya, wa yaqul qasirul himmah. Sementara orang yang himmah dan tekadnya rendah, dia akan mengatakan ma'aman aku. Saya akan bersama siapa? Dia akan jadi pengekor.
dia akan mengekor kepada orang lain. Orang bergerak ke sana ikut, orang bergerak ke sini ikut. Sekarang orang-orang pada beli lato-lato. Balik kita juga beli lato-lato juga. Kita harus punya. Ya. Terus kalau nggak punya, kan nggak apa-apa juga nggak punya. Apa memang harus punya? Ya kasihan lah masa nggak sama dengan anak-anak yang lain. Terus besok lagi mainan apa berikutnya, ya menyesuaikan lagi. Terus, dan begitu seterusnya. Apa begitu cara berpikirnya? Tentu bukan berarti maknanya bahwa kita tidak pernah memberikan mainan pada anak-anak sama sekali. Bukan. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah apakah kita biarkan anak itu menjadi pengekor yang mengikuti di mana orang bergerak, mengikuti angin di mana angin itu bertiup. Kita tidak berharap itu. Kita tidak ingin melahirkan anak-anak seperti itu. Kasihan. Nah, coba lihat wa mata faqatil himmah wa alat himmatus sobi. Ketika tekad itu unggul, ketika semangat seorang anak itu tinggi, asarul ilma, dia akan lebih mendahulukan ilmu. Nah, ini juga kita lihat bagaimana caranya agar anak-anak juga selalu berada dalam suasana keilmuan, suasana belajar. Anak harus kita kenalkan. Kita ingin agar anak berada dalam suasana tersebut. Anak berada dalam suasana belajar, suasana keilmuan. Maka ketika anak beli buku, kita kenalkan sejak dini mulai dari diri kita. Mulai dari anak melihat kita ini beli buku. Lalu menghitung dan bagaimana membahasakan hal tersebut kepada anak. Agar anak belajar memahami bagaimana pentingnya buku. Betapa pentingnya buku. Karena kita patut khawatir kalau anak kita atau sebelum itu mulai dari diri kita, suami, istri, atau ayah dan ibu, abi dan uminya, merasa berat mengeluarkan uang 100.000 untuk membeli buku, tetapi di waktu yang sama merasa ringan untuk makan, untuk jajan, beli makanan tertentu yang harganya 100.000. Yuk makan di luar. Makan 100.000, sekali makan dengan lauk ini di rumah makan yang berkelas, itu ringan. Saya beli buku 100.000, mahal sekali, buku 100.000. Padahal nilainya sangat berbeda. Bagaimana itu ditumbuhkan kepada anak? Di sini disebutkan asarul ilma. Asar itu udah kata isar. Ya, asar, isar itu akarnya sama. Itu lebih mendahulukan. Lebih mendahulukan ilmu daripada yang lain. Tentu buku cuma salah satu bentuknya. Jadi bukan satu-satunya. Bisa saja bentuk yang lain majalah. Bentuk yang lain bisa dalam bentuk-bentuk yang tidak harus satu versi. Misalnya kita membeli bahan-bahan tapi dalam bentuk audiovisual. Untuk kepentingan apa? Kepentingan ilmu. Nah, yang penting adalah asarul ilmu. Ilmunya ini yang didahulukan. Ilmunya yang penting untuk didahulukan. Sehingga kalau ada kegiatan, ini ada webinar, Masya Allah materinya bagus, pematerinya juga otoritatif, berkualitas. Maka apa yang kita lakukan? Kita dahulukan, kita mendahulukan ilmu. Bagi kita mengeluarkan uang puluhan ribu, ratusan ribu untuk ilmu itu ringan. Karena apa? Karena ilmu itu memang
Kadang-kadang harus ada biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, wajar kalau kita mengejar. Wajar kalau kita juga mengupayakan untuk mendapatkannya. Nah, itu ulasan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam bukunya Tanbihun Naimil Ghumr ala Mawasimil Umr, yang mengajarkan kepada kita untuk melihat potensi anak. Bisa jadi anak-anak tertentu punya potensi, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Anak kita istimewa, maka kita perlu berikan pendidikan, pembinaan yang juga istimewa. Jangan diajarkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kadang-kadang anak punya kemampuan, kecerdasan, kemampuan memilih, kemampuan mencermati sesuatu dengan baik, maka kita perlu mendahulukan untuk menanamkan nilai keimanan agar anak tersebut punya bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan di masa berikutnya. Dengan bekal yang kita berikan, bekal keimanan, bekal pemahaman, bekal pengetahuan, sehingga anak semakin punya kemampuan yang baik memilah mana yang harus didahulukan. Nah, ini ulasan kita pada kesempatan kali ini dari buku Tanbihun Naimil Ghumr ala Mawasimil Umur. Tanbihun Naimil Ghumr ala Mawasimil Umur, karya Imam Abdurrahman Ibn al-Jauzi yang lahir pada tahun 508 Hijriah, wafat pada tahun 597 Hijriah. Mudah-mudahan ulasan ini bisa menjadi bahan renungan kita untuk mendidik anak-anak kita dengan potensi yang mereka miliki. Jangan sampai diabaikan atau disia-siakan potensi yang mereka miliki. Sayang kalau anak punya kemampuan yang sangat baik, lalu kita sia-siakan begitu saja. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan selanjutnya kami kembalikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.